Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengontrol anak-anak kita, terutama yang masih dalam usia dini, untuk bisa diselamatkan dari konten-konten yang negatif itu, dan untuk bisa diarahkan ke konten-konten yang positif yang insya Allah sudah diisi banyak nih. Nah, ini penting sekali. Jadi edukasi untuk anak-anak kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan bikum. Di sini kita kedatangan tamu mulia, ikhwan. Beliau adalah Sayyidil Habib Saleh bin Muhammad Al-Jufri selaku Ketua dari Dewan Syura Majlis Muwasalah. Ahlan wa sahlan bil Habib Saleh. Hayakumullah Habib, hayakumullah. Syaraftumuna wa anastumuna. Hayakumullah. Jazakumullah khair Habib. Dalam kesempatan ini, ikhwan, kita bersama di sini akan membahas salah satu problematika yang benar-benar dianggap serius, terutama pada saat-saat mutakhir ini. Dalam tema ini kita akan bahas perannya sosial media ataupun media sosial, wasail al-i'lam, dalam pembentukan tarbiyah atau pendidikan kepada anak. Sebelum itu, ikhwan, semua kita tahu betapa pentingnya media sosial di zaman sekarang ini, dan terlepas dari itu semua, kalau kita merujuk ke sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam pun menggunakan media sosial walaupun berbeda jenisnya kayak zaman sekarang, tapi itu suatu sarana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah gunakan untuk berdakwah. Kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat mimbar untuk siapa? Untuk Hasan bin Thabit, ya, penyair Nabi SAW, karena waktu zaman itu adalah syair, salah satu media yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi SAW di awal-awal permulaan nubuwatih, Nabi SAW pergi ke puncak gunung dan seraya berkata, anan nadhirul uryan, karena itu adalah suatu media yang digunakan oleh orang jahiliyah dahulu untuk memberikan kabar yang sangat-sangat dahsyat. Nah, dari sini, ikhwan, bersama kita akan berdiskusi bersama tamu mulia kita Al-Habib Saleh Jufri, peran media sosial dan juga dampak media sosial dalam pendidikan anak kita, dalam pendidikan pemikiran kita, dan dalam pendidikan lingkungan kita. Fa Habib, di sini mungkin pertama-tama kita mau bertanya, betapa pentingnya media sosial ini sebagai kebutuhan kita sehari-hari di zaman sekarang ini, Habib. Nah. Iya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita tidak bisa menutup mata bahwa media sosial ini yang sering disebut sebagai informatika, telekomunikasi informatika ini menjadi kebutuhan primer dari masyarakat. Dari seluruh aspek kehidupan masyarakat menggunakan ini. Sosial media, menggunakan telekomunikasi dan informatika. Baik orang mau belanja sekarang ini makanan, mau belanja pakaian, bahkan alat-alat yang berat, alat-alat rumah tangga sudah menggunakan sosial media. Orang sekolah sekarang ini pakai online, ya, orang mau kursus bahasa, kursus teknik ini dan itu juga menggunakan sosial media. Kemudian orang menggali informasi, ya, hari-hari, semuanya menggunakan sosial media, sehingga sudah menjadi kebutuhan primer. Kalau zaman dulu orang punya kebutuhan primer itu makan, minum, tempat tinggal. Sekarang tidak ada satu orang pun, ya, yang melepaskan dirinya dengan sosial media ini. Mereka mesti punya HP, bahkan ada yang punya 2, punya 3, anak-anak kecil, dewasa dan orang tua, pejabat, rakyat jelata, semuanya menggunakan sosial media sekarang. Jadi luar biasa, sudah menjadi kebutuhan pokok di tengah-tengah masyarakat ini. Ini ajib, Habib Al-Faqir, di masalah ini memang kalau bahasa ini, kalau di adat di sana sekarang, dulu kalau biasanya kita dijamu makan, habis makan kita disuguhin syahid, teh, itu suatu penghormatan buat tamu. Tapi sekarang di antara penghormatannya dikasih password wifi, password wifi rumah, suatu penghormatan buat tamu sekarang. Ya, artinya betul-betul berubah sudah. Suasana masyarakat berubah. Jadi itulah dari sisi ini maka banyak sekali pemikiran-pemikiran orang
bahkan juga gaya hidup seseorang, kemudian program-program kehidupannya itu terpengaruh sekali dengan sosial media ini. Dan di situ pasti akan ada dampak positifnya dan juga ada dampak negatifnya. Maka untuk itulah kita harus bagaimana menggunakan sosial media yang sudah menjadi kebutuhan pokok di semua aspek kehidupan masyarakat ini kepada hal-hal yang positif. Ada hal yang positif. Untuk poin ini sangat penting, Habib. Pola penggunaan kita untuk mempositifkan sosial media yang sama kita ini, bagaimana pola penggunaannya? Pun dari segi orang-orang awam, masyarakat umum, ataupun dari segi tokoh masyarakat. Bagaimana mereka bisa andil untuk meluruskan sosial media yang digunakan oleh masyarakat umum? Iya. Jadi ini satu peran dari tokoh masyarakat yang terutama di sini adalah para ulama, kemudian di sini adalah orang-orang akademisi dan orang-orang yang peduli ya kepada kebaikan masyarakat itu, mesti harus mengisi konten-konten di dalam sosial media ini kepada hal-hal yang positif. Kalau dia sebagai seorang dokter, isilah di dalamnya itu nasihat-nasihat yang baik tentang asli informasi tentang kesehatan masyarakat, bagaimana tata cara hidup yang sehat, bagaimana mereka harus makan makanan yang bergizi, kemudian bagaimana mereka harus memproteksi diri hal-hal yang tidak bagus untuk kesehatan. Kemudian kalau itu tokoh agama, ulama, para habaib, ya harus aktif, ya semua tokoh-tokoh agama mereka masing-masing, ya apalagi dalam sekarang kondisi PPKM seperti ini yang didengung-dengungkan adanya pandemi ini, sosial media ini sangat berperan penting. Mereka akan mengikuti dalam sisi-sisi waktu-waktunya kepada hal-hal yang sifatnya dengan sosial media ini. Maka diisi di situ adalah nasihat-nasihat yang baik. Kemudian melalui dengan berbagai macam sosial media yang ada, baik WhatsApp-nya, Facebook-nya, Instagram-nya, semuanya ya diisi dengan yang baik-baiknya, dan kalau perlu mereka saling bekerja sama, para ulama-ulama ini untuk mengisi dalam sisi ini. Sebab kalau tidak, nanti banyak juga masalahnya konten-konten yang negatif di dalamnya. Ibarat itu adalah satu pasar ya. Pasar situ ada yang menjual yang halal, ada yang menjual yang haram. Kalau yang menjual yang haram itu terlalu banyak, otomatis nanti masyarakat akan mengkonsumsi yang tidak baik-baik gitu. Maka peran tokoh-tokoh masyarakat ya secara jujur mereka mengisi hal-hal yang baik untuk mengarahkan masyarakat kepada hal-hal yang positif gitu. Ajib Habib, memang berarti penting untuk memberikan edukasi ke pondok pesantren ataupun majelis-majelis ataupun tokoh-tokoh masyarakat, terutama ulama, pun juga atibba dan para pemegang qaror ataupun keputusan untuk bisa untuk berantisipasi dalam sosial media. Benar. Jadi sekarang masyarakat ini dalam kondisi yang seperti ini, mereka akan lebih menimba segala macam informasi itu dari sosial media. Berinteraksi langsung susah sekarang ini karena adanya pandemi, orang takut untuk langsung. Maka mesti harus segera beralih itu para tokoh-tokoh agama, ya para ulama-ulama untuk mengisi dakwahnya, ya pemikirannya yang positif sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam sosial media. Jadi ini bisa bekerja sama di pondok-pondok pesantren. Mungkin para ulama-ulama ada yang gaptek mereka ya, mereka tidak bisa untuk menggunakan itu. Maka disinilah orang-orang akademisi atau praktisi yang memang mereka memiliki kelebihan untuk bisa memainkan IT-nya, mendekati itu para ulama-ulama yang berpotensi untuk direkam nasihatnya. Kemudian ada ulama yang produktif menulis itu ya, beliau menulis, kita yang meng-share di berbagai macam sosial media. Itu kita harus perlu menghubungkan langsung dengan pondok-pondok pesantren
ya barangkali majelis muasalah sangat berperan untuk telepon kepada para kiai-kiai, telepon kepada para tokoh-tokoh masyarakat untuk kita yang mensosialisasikan, kita yang meng-share, kita yang meng-upload dan sebagainya potensi mereka untuk mengimbangi informasi yang negatif yang sangat banyak sekali juga. Kasihan para masyarakat nanti bisa terperosok hal-hal yang tidak baik gitu. Ini subhanallah Al-Fagir, jadi ingat kalau kita lihat dari kontennya Sayyidil Habib Umar, bahwa kita lihat ini sangat dengan kondisi internet yang sangat-sangat sederhana di Tarim sana, tapi kita lihat memang subhanallah YouTube-nya minimal 2 kali sehari live, juga Telegram juga sama, juga Twitternya, bahkan Instagram pastilah, juga bahkan ini kayak TikTok. Yang banyak memandang TikTok sebagai kayak negatif gitu ya. Tapi pun di situ Sayyidil Habib berperan. Ada TikTok atas nama Sayyidil Habib, di situ di-share nasihat-nasihat di situ. Jadi luar biasa ini penting banget. Nah, dari sini kita bertolak untuk masalah pendidikan untuk anak ini dan dampak sosial media. Tadi kita bahas betapa pentingnya sosial media sudah menjadi kebutuhan primer, dan juga bagaimana peran para ulama dan para tokoh masyarakat untuk mengisi konten-konten yang positif. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengontrol anak-anak kita, terutama yang masih dalam usia dini, untuk bisa diselamatkan dari konten-konten yang negatif itu, dan untuk bisa diarahkan ke konten-konten yang positif yang insya Allah sudah diisi banyak nih. Ini penting sekali. Jadi edukasi untuk anak-anak kita ini, mereka tidak lepas dari menggunakan HP ya, dan juga menggunakan tab mereka, TV dan sebagainya ini. Maka kita sebagai orang tua harus duduk kepada anak. Intent duduk sama anak, menerangkan kepada anak tentang bahayanya hal-hal yang negatif yang ada di situ. Walaupun sesuai dengan umurnya tentunya ya, secara yang bisa ditangkap sama mereka, dan juga pengawasan. Ya, pengawasan ini sangat penting, karena kalau anak itu tidak diawasi, biasanya orang tua ini sering kadang-kadang itu ingin mudah saja, ingin senang. Artinya anak biar diam, dikasih HP. Ya, dikasih HP, kita tidak tahu apa yang dibuka, apa yang dilihat oleh anak itu, yang penting dia diam dan tidak ganggu ayahnya kerja, tidak ganggu ibunya untuk masak dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu bahwa di dalamnya ada hal-hal yang negatif yang dilihat oleh anak itu, akan merusak ya mentalnya, akan merusak pemikirannya, akan merusak gaya hidupnya, melihat dari game online yang mungkin tidak terkontrol, kemudian konten-konten yang negatif yang dia lihat tidak kita kontrol. Ini bahaya sekali, bahaya sekali. Jangan dipikir kalau anak berada di kamar, wah kita sudah selamat, enak. Padahal dia bisa keliling dunia itu, melihat hal yang luar biasa yang ada di dunia maya itu ya. Maka kalau sejak dini hari anak itu bisa kita kontrol, maka dia akan bisa terkendali. Tapi kalau kita tidak kontrol dan dia sudah kecanduan, itu susah. Nah, jadi sejak dini hari memang kalau seandainya kita mau belikan, tahu mestinya umur kapan dia harus memakai ya. Kemudian jangan sampai dari kecil sudah menggunakan itu, kemudian kita teledor untuk pengontrolnya. Ini sangat bahaya sekali. Menurut Habib ini selayaknya kita membelikan nggak untuk anak kecil tuh? Pun kalau dibelikan kira-kira berapa umurnya untuk bisa dibelikan device macam itu? Kalau menurut saya sih setelah lulus SD ya. Ya, mengenai anak kecil dari mulai TK sampai dia umur 12 tahun itu dialihkan lah. Jangan sampai dia kecanduan menggunakan alat-alat itu yang nantinya, karena dia belum bisa membedakan, filternya itu belum hidup anak ini. Dia tidak bisa tahu ini bagus apa tidak bagus, itu tidak ngerti dia. Kalaupun kita kasih tahu ini bagus, ini tidak bagus, dia juga belum bisa menangkap. Tapi ketika anak itu sudah lulus SD, dia bisa kita kasih tahu bahwa ini positif, akan dampaknya seperti ini negatif, nanti dampaknya seperti ini. Ya, memang orang tua tidak boleh hanya sekedar melarang, kemudian tanpa ada pengetahuan. Nah, nanti bisa berontak itu. Dia harus kita larang, tapi kita kasih alasan. Kita perintahkan tapi kita kasih alasan. Ini penting sekali. Oke, marhaba. Jazakumullah khair Habib. Dari segi
Oke, tadi kan dampak sosial media bagi anak kecil, Habib, bagi anak-anak kita, dan bagaimana kita mendidik. Jadi, wah, penting tadi yang Habib barusan sampaikan, kita yang harus memberitahu mereka sebelum yang lain memberitahu mereka. Ini sering kali terjadi, Habib, kadang-kadang beberapa orang tua mencegah anaknya untuk berinteraksi dengan itu, yang ada akhirnya anaknya keluar berinteraksi dengan alat yang sama di tempat yang lain yang sangat membahayakan. Betul. Jadi memang sebaiknya dari orang tua berarti, Habib, ya. Untuk jadi memang karena anak itu kan tanggung jawab kita. Satu, yang kedua, anak itu yang paling dekat dengan kita. Ya, dia tidur bersama kita, hidup bersama kita, maka orang tualah yang sejak dini hari yang harus dekat dengan anak itu. Ya, dekat dengan anak itu, bukan hanya sekedar kita sayang sama dia, apa yang dia mau kita ikuti. Itu adalah penting, bukan sebuah pelampiasan kasih sayang yang mendidik. Kasih sayang sesungguhnya adalah bagaimana membawa anak itu ke dalam kebahagiaan dunia akhirat, membawa kesuksesan dunia dan akhirat. Maka orang tua harus tahu mana apa-apa saja yang membahayakan dia. Ya, jelas sosial media yang negatif akan membahayakan dia. Makanan yang tidak sehat yang kadang-kadang disukai anak-anak itu juga akan membahayakan kesehatannya. Kemudian juga kebiasaan hidup yang kurang baik, ya, umpamanya banyaknya tidur, ataupun mungkin dia terlalu lampau larut malam dalam tidurnya, ya, itu hal-hal yang kurang bagus. Itu anak-anak orang tua harus tahu catatan-catatannya, dan ini harus diproteksi. Hati-hati anak tersebut kita jaga, dan kalau nanti dia sudah bisa menangkap alasan kenapa kita larang, kita harus terangkan sama anak itu supaya dia tidak memberontak gitu. Dan dia sudah ngerti ketika nanti di luar pun, ketika nanti diajak sama teman-temannya, dia ngerti. Orang tua saya itu melarang saya karena begini. Bahkan dia bisa menjadi dai, ya, dengan teman-temannya bahwa ini baik. Dia bisa ngasih alasan kepada teman-temannya, bukan hanya meninggalkan tanpa dia tahu alasannya. Jadi orang tua sangat berperan sekali, harus sering duduk dengan anak itu. Ya, kalau perlu orang tua kalau mau melihat di sosial media bareng sama anak itu, melihat bareng yang baik-baik, kasih tahu ini baik, kemudian begini aja anunya, manfaatnya seperti ini. Ini kan ada di situ ada kisah-kisah Nabi, di situ ada cerita-cerita para orang-orang soleh yang ada di acara tersebut. Kemudian mungkin di situ juga ada tulisan-tulisan, kalau dia bisa menulis yang baik, ya, bisa membaca yang baik. Ini orang tua mengikuti gitu. Jadi pendidikan sosial media yang dia tidak dilepas tapi diikuti, dibimbing, begitu. Nah. Ajib. Berarti subhanallah, ini sosial media ini sebagaimana dia bisa membentuk kriteria seseorang, apalagi anak kecil. Betul, sangat juga sebenarnya kita pun terpengaruh dengan sosial media ini. Membentuk pola pemikiran, membentuk pandangan hidup, apalagi yang kayak sekarang di share itu. Jadi berarti bukan cuma anak kecil ini sebenarnya. Kalau sosial media itu dari bahkan minta maaf, negara pun bisa terpengaruh dengan pola pemikiran sosial media yang dibuat. Kemudian langkah-langkah politik seseorang, mensukseskan ini, mensukseskan itu dalam pilkada, dalam pemilu, itu semuanya berperan sosial media dalam itu. Apalagi di dalam masalah pandangan hidup, gaya hidup, pemikiran hidup, ya, semuanya terpengaruh dengan sosial media ini. Karena manusia itu informasi yang diterima sama dia itu akan bisa tangkap. Dan kadang-kadang manusia karena informasi yang diberikan itu terus-menerus, datang terus-menerus, itu menjadi bisa masuk dalam alam bawah sadar. Bisa masuk dalam alam bawah sadar. Satu hal yang itu sebenarnya khayalan, tapi kalau diinformasikan terus-menerus itu menjadi sebuah kenyataan pada dirinya. Ajib. Ya, itu bahaya. Jadi orang tua pun juga harus tahu, berdiskusilah sama orang yang ngerti tentang masalah apa yang bahaya-bahaya dalam kehidupan ini, ya, kemudian dengan masalah informasi yang tidak benar, kemudian cara hidup yang tidak benar, pemikiran yang tidak benar, itu dia harus belajar, harus belajar dari sumber yang betul,
dan yang bisa dipercaya, dipegang terutama dalam agama, dalam akidah, dalam syariat. Itu dia harus tahu informasi yang benar. Kalau enggak, orang bisa terpengaruh itu dengan sosial media, akidahnya bisa rusak karena itu. Karena dia tidak punya filter. Dan kemudian pemikirannya rusak karena dia tidak punya filter. Maka harus pandai memilih ustadz mamanya. Ustadz ini dia punya sanad dan dia punya ilmu yang memang nyambung sampai Rasulullah SAW. Dasarnya memang kuat dengan ya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dalil-dalil yang kuat dan orangnya bisa dipercaya. Bukan hanya bisa ngomong tapi contoh dalam kehidupannya. Ini bisa dipegang. Jadi nanti ketika ada informasi dari sosial media, dia punya rujukan. Apakah ini benar, Ustadz? Apakah ini benar, Habib? Jadi jangan sampai ditelan mentah-mentah gitu. Dari itu nanti dia akan bisa memproteksi ke anaknya. Orang tua, bahkan semua orang tuh jangan selalu langsung apa informasi yang ada di sosial media dimakan mentah-mentah. Bahkan semua dalam hal ya, baik dalam masalah isu tentang kesehatan, isu tentang makanan, isu tentang minuman, isu tentang informasi yang terjadi di alam ini tidak boleh langsung kita percaya mentah-mentah. Apalagi kita belum tabayun istilahnya, kita langsung share ke tempat yang lain. Kita bisa menjadi orang kafa bil adikadiban. Itu hadits bima sami'a kan. Sudah cukup orang itu disebut sebagai pendusta kalau dia berbicara atau meng-share terhadap apa saja yang dia dengar. Tanpa dia harus takkid dulu apakah ini benar. Dia bisa berdosa kalau kita share satu grup. Dalam grup itu ada 200 orang. Berarti kita berdusta dengan 200 orang itu. Nanti dari 200 orang ini masing-masing punya grup. Dia nge-share ke tempat yang lain bisa ribuan orang. Kita yang menjadi penge-share pertama ini dosa besar. Ini jadi bahaya besar. Jadi kalau dulu mulutmu adalah harimaumu, sekarang jarimu adalah harimaumu. Jadi bahaya besar. Jadi hati-hati ini, hati-hati terutama tokoh masyarakat, para tokoh-tokoh agama, jangan mudah-mudah. Kalau ada share, ada sesuatu yang kita mau share, ini manfaat untuk dunia akhiratnya. Dan ini pasti benar enggak informasi ini ya. Kalau sudah manfaat ini dunia akhirat dan bisa dipertanggungjawabkan, bolehlah kita share. Tapi kalau itu sudah masykuk masih kita ragu-ragu, jangan. Kita akan kehilangan kuota kan ya, dan manfaatnya lebih daripada itu dosa tanggung jawab yang besar. Apalagi kalau itu keluar dari tokoh seolah itu benar. Jadi pegangan dari masyarakat. Ini Habib ini atau kiai ini atau ulama ini yang meng-share kok. Dipegang padahal ternyata salah. Karena kita kurang tabayun. Nah, ini bahaya betul. Di sosial media. Ajib. Fi'lan Habib, wujub tabayyun luar biasa. Hal yang penting apalagi sekarang ini. Oke Habib, terlepas dari semua itu semua, sosial media, banyak orang beralih ke sosial media karena itu sebuah, kalau bahasa ininya, sebuah pengalihan baginya ketika dia sumpek ataupun gelisah, akhirnya dia mengakses beberapa konten-konten sebagai pelampiasannya untuk menghibur diri wahakata. Jadi apakah ini benar sebagai solusi sebenarnya ketika kita bingung ngapain, sudah buka konten YouTube ataupun lihat video-video dengar musik atau apa gitu, atau ada lebih, soalnya masalah pelampiasan ini sangat penting Habib. Kita sendiri ngaku itu artinya karena ini harus kemana gitu. Kadang-kadang bingung juga mau kemana lagi. Ada cuma ini. Itu artinya. Gimana Habib menurut Habib? Terlepas dari dunia maya, apakah ada solusi untuk dunia nyatanya? Betul. Jadi gini, memang hiburan itu salah satu kebutuhan manusia ya. Manusia ini ada pada waktu tertentu dia akan terbeban dengan beban-beban kerjaan, beban-beban keluarga dan sebagainya. Itu otomatis dia akan perlu untuk menghibur diri. Atau refreshing terhadap dirinya sehingga dia akan bisa free pikirannya, dia akan bisa kerja dengan lebih maksimal lagi. Tapi lebih bagus dialihkan kepada hal-hal yang sifatnya natural, yang sifatnya alami, yang asli gitu. Jangan untuk menghibur
diri atau mengisi kekosongan yang kesumpekan itu dialihkan kepada hal-hal yang hiburan-hiburan yang ada di sosial media. Itu kurang bagus lah. Kurang bagus karena biasanya kekosongan itu awal daripada kemaksiatan. Allahu Akbar. Ajib. Faraq itu bidayatul maksiyah. Jadi kalau kita ngisi ada faraq, kita ngisi faraq, kembali ke Quran, kembali kepada zikir, kembali kepada tahajud, kepada duha, ya. Kalau itu seandainya di malam hari. Tapi kalau di siang hari, kalau kita tidak isi seperti itu, kita isi kepada hal-hal yang sifatnya natural. Umpamanya di rumah kita ada halaman, kita cocok tanam. Nanam bunga di situ, nanam sayuran, kita bikin kolam ikan, kita melihara ayam, kita melihara bebek, kalau ada besar lagi kita melihara kambing. Kalau seandainya ada itu ya kita melihara kucing di rumah, dan bunga-bunga yang di pot-pot itu, ada akuarium, hal-hal yang sifatnya asli. Dan ini anak kita bawa, anak kita, istri kita, keluarga kita alihkan kepada hal-hal yang asli. Orang itu kalau sudah sering bergaul kepada hal-hal yang asli, asli dia lihat ayam asli, ya anak-anak ayam asli, dia lihat telur asli, kemudian dia lihat ikan yang di situ asli gitu ya, dia akan kepada hal-hal yang imitasi itu tidak suka. Itu otomatis karena jibilatul insan ya, tabiat insan itu kepada hal-hal yang asli itu mesti suka. Kalau tidak ada pandemi dan itu tidak ada masalah, untuk keluar, bawa anak ke gunung sama istri, lihat gunung, pemandangan yang bagus, pergi ke taman bunga, ya, pergi ke pantai, melihat pantai yang asli gitu kan, ke kebun binatang, melihat itu yang asli, dibandingkan kepada hal-hal yang sifatnya kepada sosial media atau kepada hal-hal yang sifatnya kurang manfaat. Itu nanti membuat dia suka kepada hal-hal yang imitasi. Tapi kalau sudah biasa kepada hal-hal yang natural, makanan pun juga, makanan juga, makanan-makanan yang tidak kimia. Harus dialihkan anak-anak itu kepada makan ketan yang asli, kemudian makan singkong dimasak pakai apa, makan pakai ketela pohon dimasak dengan apa, kemudian pisang dimasak apa, dibikin kolak, dibikin ketan pakai di hal-hal yang sifatnya asli. Ya, jangan hal-hal yang sifatnya kimiawi itu yang dibuat di pabrik-pabrik itu mesti ada hal-hal yang sifatnya merusak. Minumannya merusak, ginjal kita akan kena, makanan juga merusak, dan juga kecanduan. Dan kalau sudah kecanduan susah untuk dialihkan. Nah, kalau sudah terlanjur ya dialihkan pelan-pelan. Sampai dia kepada makanannya asli, yang dilihat asli, yang digauli ada hal-hal yang sifatnya asli. Insya Allah akan terjaga nanti dengan hal-hal yang palsu. Insya Allah. Masya Allah. Jadi intinya kembali ke natural, natural Insya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Habib. Jazakumullah khair. Memang subhanallah, masalah sosial media atau dunia maya sekarang sudah merajalela. Kalau seandainya dulu kita beli pakai duit biasa, beralih kita ke duit e-money. Sekarang ada lagi namanya Bitcoin. Lebih itu lagi. Juga kalau kita beli tanah semeter, ada lagi sekarang beli tanah di dunia maya. Di maya. Iya, masya Allah, nih lama kelamaan, wallahu a'lam, dalam kemayaan. Jadi solusi yang luar biasa. Tadi kembali ke alam natural. Nah, subhanallah nikmat. Subhanallah Habib, pengen bahas panjang lagi sebenarnya bersama Sayyidul Habib Shalih untuk masalah pentingnya dan dampak sosial media ini. Tapi kayaknya waktu sudah habis waktu kita, insyaallah. Jazakumullah khair Habib. Allah akrimkum. Jazakumullah khair. Begitulah ikhwan, pemirsa dan para santri di Pondok Sanad. Jazakumullah khair. Sekianlah mungkin diskusi kita kali ini bersama Habib Shalih, dan mungkin di sini ada beberapa poin yang bisa kita ringkas. Yang pertama, bahwasanya poin pertama betul, dan perkara tidak bisa dipungkiri bahwasanya sosial media sudah menjadi kebutuhan primer kita. Yang kedua juga
wajib bagi tokoh masyarakat, para ulama ataupun para doktor ataupun para pemegang gerar untuk memperbanyak untuk mengisi konten sehingga bisa menyeimbangi konten-konten yang mereka isi di sosial media, bahkan insyaallah mengalahkan konten-konten yang negatif. Juga perihal tentang pendidikan kepada anak, wahakala penting sekali kita untuk mengontrol bagaimana anak-anak kita mengakses sosial media. Jangan engkau tinggalkan, yang wajib adalah engkau bimbing mereka bagaimana mereka mengakses sosial media itu, dan jangan merasa kita selesai dari tanggung jawab anak ketika kita menyerahkan mereka ke sosial media itu. Wahakala, dan betul dampak dari sosial media itu dalam pembentukan kriteria dan juga membentuk pandangan hidup sangatlah luar biasa sekali. Dan terakhir kali adalah masalah solusi daripada keluarnya kita dari belenggu sosial media itu ataupun dunia maya, kembali ke dunia natural atau dunia asli, karena itulah yang mulaim, yang munasib dengan tabiat manusia yang asli. Sekian insyaallah ikhwan ringkasan yang bisa saya ringkas di sini. Semoga insyaallah Allah taala mengembalikan kita insyaallah dalam kesempatan yang mulia lain insyaallah. Rabbana insyaallah yuwaffiqna wa iyyakum likul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.